Bismillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala mawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan dari kelas IPA 3. Saya mau nanya, lebih tinggi derajat manusia apa malaikat, Pak? Gitu aja? Iya, udah. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Wih, pertanyaan berat juga ini. Kalau pertanyaan mana yang lebih tinggi, Mangkos dengan Pak Hidayat Eskom, itu gampang jawabnya. Ya. Lebih tinggi Pak Hidayat. Waduh, biasanya baru datang hostnya nih. Kasih tepuk tangan dulu, host yang baru terlambat. Sini. Baik. Ini Pak Pur belum mulai nih, tapi udah ada yang bertanya nih. Luar biasa kan? Baik, saya akan jawab ya, nanti akan dilengkapi oleh guru kita yang lainnya. Jadi gini, kalau ditanya mana yang lebih mulia derajatnya manusia dengan malaikat, kita lihat dulu. Manusia diciptakan min nutfah, ya, dari nutfah, itu cairan kental yang awal dulu dari tanah. Secara umum Bani Adam ini diciptakan dari tanah, asalnya kita dari tanah. Makanya ente seputih apapun badan kita nih, kalau digosok-gosok nih, keluar apa itu namanya? Daki. Dangdut, daki, tanah. Sedangkan malaikat dari nur, dari cahaya. Kalau dua zat ini kita lihat, cahaya apa lebih hebat dari tanah, soalnya begitu. Tapi bukan di situ esensinya. Kita lihat ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah. Saya udah beri salam belum ya? Belum ya, langsung jawabnya. Oh iya, belum mulai tadi ya. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semua, alhamdulillah, dan juga para peserta sangat kelas 11 MIPA, alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nyambung lagi. Enggak lupa. Malaikat diciptakan Allah tidak memiliki nafsu, syahwat enggak ada. Dia hanya satu. Diciptakan hanya memiliki sifat ketaatan kepada Allah. Silakan Ustaz Pak Midi masuk. Ini narasumber kita yang berikutnya nanti, yang lebih dahsyat lagi. Sementara manusia, satu, diciptakan punya nafsu, dikasih ilmu, ada iman. Ya, ada 3 di situ. Kalau malaikat taat kepada Allah, wajar, karena dia tidak memiliki nafsu. Malaikat ada diciptakan Allah, berdiri saja, ruku saja, sujud saja, bertasbih saja, ya, berzikir saja, nurunin hujan aja, nyambut roh aja, ya, bagi rezeki ada. Itu malaikat khusus, masing-masing khusus. Nggak ada nafsu kepada wanita, nggak ada nafsu dengan dunia, nggak ada nafsu dengan jabatan, uang yang banyak, pangkat, ya, motor apa itu, Ninja, HP yang terbaru, cewek yang cakep, nggak ada nafsu di mana sih? Sementara manusia, nafsu gede banget, nggak boleh lihat perawan licin, laki-laki misalnya, atau sebaliknya, satu nafsu. Kedua, manusia kasih ilmu.
ya, dikasih pengetahuan untuk berpikir sehingga banyak kemauannya. Ini tantangan. Kemudian dikasih apa lagi? Iman. Terutama orang yang beriman kepada Allah itu modal. Jadi kalau dibeda terus lagi alasan berikutnya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ini jawaban agak lengkap nih. Lalu Allah minta kepada malaikat mengajarkan Nabi Adam menyebutkan benda-benda yang ada di bumi. Malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Ini namanya apa? Namanya nama apa? Disitulah Adam diberikan oleh Allah pengetahuan. Oh, ini namanya syajarah, pohon. Oh, itu namanya hajar, batu. Oh, itu namanya hayawan, himar, dan seterusnya. Tuh, ternyata malaikat mengagumi, menghormati manusia karena dia bisa menyebutkan nama benda-benda yang ada di bumi, sementara malaikat tidak. Terus lagi kita lihat Isra Mi'raj Nabi dari Mekah ke Palestina, naik ke 7 lapis langit. Sampai langit ke-7, Jibril stop dampingin Nabi. Enggak sanggup naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa menghadap Allah. Kata Nabi, kata Jibril gini, ya Muhammad, saya cukup nganterin ente sampai sini. Loh Jibril, kan kita bareng-bareng ya, dari Mekah, dari dak bumi, kenapa udah dikit lagi nih? Ya Muhammad, bukannya aku gak mau nemenin, seandainya aku memaksakan terbang lagi, maka aku akan terbakar. Karena bukan lagi alam aku, tapi alam ruh, alam ilahi, udah alam. Jadi ada alam malakut, alam para malaikat, tapi menuju satu tingkatan lagi adalah alamnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ malaikat Jibril. Jibril adalah jenderalnya para malaikat, gampang begitu. Pemimpin para malaikat adalah Jibril. Tapi Jibril tidak sanggup lagi mengantarkan Nabi Muhammad. Di sini terukur. Maka, nah, jika manusia, catatannya nih, catatannya. Jika manusia dia taat kepada Allah, mengalahkan nafsu syahwatnya yang rendah, dia menggunakan akal ilmunya untuk memahami keimanannya dan memantapkan keimanan kepada Allah, dia jauh lebih mulia dari malaikat. Yo, belum selesai nih, baru koma. Tetapi ulang lagi ya. Oke. Jika manusia, intinya nih ya, bisa mengekang hawa nafsu rendahnya, bisa mengekang hawa nafsu rendahnya dan menggunakan ilmunya yang dikaruniakan Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta memantapkan keimanan. Nah, serta memantapkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia jauh lebih mulia dari malaikat. Masih koma nih, masih koma. Tuh, beres. Tetapi jika manusia gagal fokus, kalau nggak bahasa sekarang mah gagal fokus dengan menuruti hawa nafsu rendahnya, tidak menggunakan ilmunya dari karunia Allah kepadanya,
berbakti dalam bentuk ibadah kepada Sang Khalik, itu bahasanya di Indonesia ya, tidak berbakti kepada Sang Khalik. Story kalau sini ya, manusia lebih rendah dari setan. Jangankan binatang, lebih rendah. Kalau setan udah terketahuan ya mah, innahu lakum aduwwum mubin, dia terkutuk. Ayo makanya kita nih, makanya puasa ini salah satu nih memanage diri kita. Ayo adik-adik, puasa ini Allah jadikan menata diri kita manusia, karena kita punya potensi nih, punya nafsu, punya akal untuk berpikir, tapi dikasih bekal iman kita. Tuh tadi tinggal kemana nih? Makanya gini, kalau orang yang cenderung berbuat maksiat mulu, oh berarti dia nurutin nafsunya. Tuh hati-hati. Jadi kamu sekarang bisa menyimpulkan sendiri, tergantung dia mana posisinya. Ya, jangan kepada malaikat, kepada setan aja, kepada binatang aja lebih rendah manusia kalau dia menuruti hawa nafsunya. Masya Allah. Ya, emang contohnya ada banyak. Dulunya dia orang alim, orang pandai, orang soleh, orang takwa, tapi terjerumus dengan bisikan setan, bisikan iblis. Masya Allah, hidupnya direndahkan, ya. Ya, hari ke-14. Hari ke-14. Mudah-mudahan semuanya full ya puasanya yang laki-laki ya. Full dari pagi sampai full sore. Tapi sebelum kalau kita nanya ngacak full nggak puasanya? Full. Pasti jawabnya mereka secara apa Pak? Secara umum, rasional aja ya. Iya. Nah, bagaimana kalau kita tarik satu? Betul. Tapi kayaknya nggak satu Pak. 2, bisa 4 kayaknya. Oh gitu ya? Iya. Ini 5 kelas loh. Oh ini 5 kelas? 5 kelas. Semua MIPA? Semua MIPA. Wah. Ada 5. Oke, coba nomor 25. Iya. Boleh minta bantuan MIPA? Ayo silakan. Yang nomor urut 25. 25. Korban-korban berikutnya. Oke, Mas, namanya siapa Mas? Raditya Pak. Raditya. Kelas berapa? IPA 4. IPA 4. Sehat? Enggak. Enggak sehatnya kenapa? Enggak apa-apa. Banyak pikiran. Raditya puasa masih? Puasa Pak. Hari keberapa? Keberapa sih sekarang? Hari keberapa? 14. Dari hari pertama sampai hari ini tetap puasa ya? Belum batal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bohong ya? Iya. Pak Pur lebih percaya sama Raditya atau lebih percaya dengan teman-temannya? Saya lebih percaya sama Raditya. Lebih percaya sama Raditya ya? Iya, alhamdulillah. Iya, kalau percaya sama teman-temannya aja bawa sini. Jalan pertama, nanti ada lagi ya. Ini siapa namanya? Naila. Naila yang mana? Ini Naila. Naila kelas 11 MIPA 2. Sehat ya hari ini ya? Puasa? Alhamdulillah. Sudah berapa hari puasa? 14 hari, berarti dari pertama full ya, belum ada halangan ya. Alhamdulillah. Sahurnya jam berapa? Jam 4. Jam 4 di akhir ya. Buka jam 4 juga? Enggak ya? Oke, sip. Ini siapa? Vanessa. Revanessa ya. Revanessa 11 MIPA 1. MIPA 1. Puasa ya? Puasa udah berapa hari? Kemarin halangan 4 hari, jadi puasa 10 hari. Oh, udah halangan ya? Berarti nanti ikut sholat Idul Fitri. Oke, Pak Michael mau diapain? Iya. Terawih. Tapi pernah ya? Pernah. Oke. Puasa pertama terawih nggak? Terawih. Terawih di masjid atau di rumah? Di masjid. Di masjid. Nah, biasanya pada umumnya di masjid itu rata-rata ya, hampir beberapa masjid setiap di awal Ramadan atau tarawih pertama biasanya
langsung membacakan niat selama 1 bulan penuh. Niat puasa ya? Niat berpuasa. Niat puasa. Nah, bacakan niatnya. Niat puasa 1 bulan penuh? Selama 1 bulan. Oke, niat bukan puasa harian ya? Bukan niat harian ya? Niat puasa untuk 1 bulan penuh. Nggak tahu Pak? Nggak tahu? Nggak tahu. Iya, nggak pernah niat. Oke, berarti tapi kamu sampai habis nggak? Oh, berarti tidak sampai habis, Pak. Iya. Iya, karena setelah tarawih kan biasanya namanya? Terus dia Tarawihnya pulang. ceramah sebelum pulang ya. Iya. Nah, mungkin di situ udah bete dia pulang duluan. Iya. Jadi tidak ikut. Itu Oke, masih nggak apa-apa. penting ya. Sekarang Puasa, niat puasa harian. niat puasa harian. Niat puasa harian aja. Iya. Ya, coba. Bisa ya? Bismillah. Nawaitu soma godin anadai fardi syahri Ramadana. Iya, jangan sedih. Jadi salati lillahi ta'ala. Oke, niat Iya. puasa. Niat Tadi puasa. pagi niat sahur jam berapa? Jam 4 Pak. Jam 4. Jam 4. Niatnya pas habis taraweh atau pas setelah sahur? Kelas sebelum sahur. Sebelum sahur. Ya sebelum sahur. Tapi sholat taraweh Iya. semalam? Enggak. Enggak. Tarawih. Terus kemana kamu? Di rumah aja. Sama siapa? Ada teman-teman kamu yang nongkrong bareng? Bapak. Enggak ya. Oke. Sama seperti siswa tadi ya, saya bisa teriak tapi kalau sudah dikasih mic jadi pelan. Ya, jadi lembut. Nah, kamu juga jadi ikutan diem kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Ahmad Sujai, asatidah itu yang harusnya ada di sini tadi ya, Pak Wahyudin, Pak Fahmidi, Pak Dahlan, dan MC-nya yang heboh Pak Michael dan Pak Purnomo. Saya hormati juga anak-anak semuanya yang tetap semangat. Alhamdulillah, insya Allah puasa semua ya. Puasa semua? Ada yang nggak sahur? Ada yang nggak sahur? Kenapa nggak sahur? Kesiangan. Subuhnya kesiangan? Enggak, alhamdulillah. Nggak sahurnya sih nggak apa-apa. Meskipun sebenarnya dengan sahur itu kan dapat berkahnya ya. Saya mau cerita dulu sebenarnya, cerita sebentar. Saya duduk di sini kenapa saya mau gitu ya. Harusnya kan tetap Ustadz ya. Kasihan beliau. Saya ditembak tadi waktu duduk di sana. Gantian Bu, saya kering katanya. Jadi ya saya mengisi sajalah. Harusnya tadi Pak Famidi juga gitu kan. Tapi saya tetap nggak percaya diri kalau sendirian ya. Tadi saya lihat ada Safa. Mana Safa? Mana Safa? Mana? Ada? Itu ada panitia ya? Dari Rohis. Ada tidak? Saya pengen ditemani duduk di depan perempuan, tapi ya bukan laki-laki. Nama saya Muhammad Fazil Asmi dari kelas 11 MIPA 4. Pengertian Ghuzul Fikri yaitu bentuk perang pemikiran dari orang-orang yang benci dan memusuhi Islam. Jajahnya itu bentuk teknologi, contohnya lebih suka K-pop daripada ajaran Islam. Terima kasih. Saya kasih buat beli kurma 3 biji ya. Dapat kurma 3 biji. Buat buka puasa kurmanya. Untuk bentuknya seperti apa? Tadi dibilang sama dia, siapa namanya? Fazil. Oh, kemarin saya masuk juga ya di IPA 4. Fazil bilang bahwa Ghuzul Fikri itu bentuknya seperti
kalian lebih suka apa daripada Islam apa tadi? Oh, lebih suka K-pop. K-pop, waduh saya orang jadul bener yang nggak tahu apa itu K-pop kali ya. Apa itu K-pop? Sekarang kamu sendiri gimana? Lebih suka K-pop apa lebih suka belajar tentang Islam? Yakin ya, yakin. Alhamdulillah, saya percaya deh, saya percaya. Perang pemikiran, Ghazwul Fikri. Saya mau nanya lagi, yang jawab dapat lagi. Sejak kapan Ghazwul Fikri itu mulai ada? Ikuti ajaran mereka. Salah satunya itu, sejak kapan mulainya terjadinya Ghazwul Fikri itu dimulai ributnya? Ada yang bisa jawab? Dapat lagi kurma 3 biji. Sekarang memang semakin parah dari sejak zaman perang salib ya, ketika kaum salibis dikalahkan sampai 9 kali oleh umat Islam. Mereka lah akhirnya menggunakan cara yang berbeda karena ketika perang mereka sudah kalah. Jadi sejak kapan dimulai Ghazwul Fikri? Ya, kaum salibis, mereka sudah memulainya. Saya juga mau cerita sebentar nih. Saya pernah mengalami di tahun 2011 kalau tidak salah. Saya pergi jalan-jalan tuh ke Gramedia di Lipo. Kebetulan saya duduk sendirian, lagi pegang buku. Saya disamperin oleh misionaris. Apa itu misionaris? Apa itu misionaris? Halo? Misionaris. Pengembala. Kamu pernah dengar istilah itu? Sesama umat Islam sendiri. Kok bisa? Yang terjadi sekarang ini adalah banyak halakoh atau pengajian justru dari mereka yang muncul agresivitas ya, provokatif sampai memvonis sesama muslim sebagai aliran sesat, saling menyesatkan bahkan saling mengkafirkan. Itu adalah salah satu dampak adanya Ghazwul Fikri. Amman ta'khuduna dinakum. Siapa yang bisa nulis Arabnya saya kasih 3 kurma lagi. Siapa yang bisa nulis Arabnya? Arabnya ya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah tentang agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maksudnya cari guru yang tepat. Yang tepat itu yang bagaimana, yang jelas sanad keilmuannya. Jangan, ya saya bukan mau menyinggung yang lain juga. Ustadz orbitan, ustadz dadakan, baru belajar Islam 1-2 tahun, bahkan mungkin nggak pernah di pesantren, tahu-tahu udah berdakwah ke sana kemari, dan kalian memilih dia jadi guru kalian. Seperti apa coba yang diajarkan itu? Kalian perhatikan sanad keilmuannya juga, semuanya harus musalsal ya, bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh dan kalian menjadi alat. Salah satunya apa? Yang menyebabkan, yang menjadi pelaku dari Ghazwul Fikri adalah orang-orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in la burkni wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru saya nih yang di depan, ada Pak Wahyudin, Pak Dahlan, Ibu Mafazah. Saya mohon izin
menyampaikan sepatah dua patah atau materi yang mungkin saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Insya Allah di bulan Ramadan ini, ketika kita belajar itu merupakan ibadah ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Serta ada MC kita ini Pak Michael ya, yang selalu semangat walaupun mungkin tenggorokan kering ya. Seorang dosen yang kalian pasti paham, pemikirannya sudah matang ya kan, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini masih buat aliran atau ajaran baru ya, tentang ketauhidan. Siapa maulidan ya, hati-hati ya. Kita harus belajar ada namanya sanadnya atau sandarannya. Jangan sampai kita belajar tanpa ada gurunya. Akhirnya itu tadi ya, kalian kaji, oke, kalian terus mengkaji Al-Quran, mentafsir. Kalau kalian baca, halo, ini ahwatnya tolong suaranya dikecilin ya. Yang ihwannya udah mendengarkan nih, bagus nih ya. Oke. Sampai di mana tadi saya lupa tuh. Nah, tafsir. Kalau kalian sering baca Al-Quran ada terjemahnya tuh, ya baca tuh, ya baca Al-Quran ada terjemahnya. Misalnya di situ ada artinya, bunuhlah orang-orang kafir. Wah, ini ayat yang tadi saya sampaikan oleh ustadz saya nih. Ustadz nggak tahu nih dari negara Islam Indonesia nih, ya. Bunuhlah orang-orang kafir. Tuh, berat gak? Ada itu ayatnya. Tapi kalau kita tafsir lagi, kita belajar lagi ke guru yang memang sesuai dengan ajaran Islam adalah bukan bunuh orangnya, tapi bunuh sifatnya, ya, dengan pemahaman kita, bukan orangnya yang dibunuh. Makanya itu yang sering terjadi, beberapa golongan ya saling berperang tentang masalah akidah itu ya. Terus lanjut lagi ya, tadi tentang pengalaman saya, sampai kita ada namanya ceramah ya atau materi yang disampaikan oleh ustadz dari NI ini ya. Mereka membahas tentang togut ya, tentang tadi tuh bendera Indonesia, lambang Garuda ya. Akhirnya saya menyampaikan, saya berdebat. Ini kacau juga ya, murid berdebat sama guru. Ibaratnya yang ilmunya lebih mantul banget itu. Mereka udah paham ayat-ayatnya, sepenggal-sepenggal ayat itu. Nah itu makanya ngeri tuh ya. Orang yang menyampaikan hanya sepenggal-sepenggal ayat tanpa pemahaman lagi dari ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, wah ini sesat ya. Ini dia menyampaikan seperti itu. Akhirnya saya sedikit pengalaman, saya sampaikan, kalau zaman Nabi saja, ya zaman Nabi Muhammad nih, ya, yang Islamnya itu lebih kuat daripada zaman kita. Beliau, ya, di Mekah itu, ya, masih tinggal atau berdekatan atau bertetanggaan dengan kaum non-Muslim atau Kristen, ya, pada zamannya. Itu atau kaum Yahudi itu beliau masih bersampingan. Di sini yang saya tanyakan adalah kenapa pemahaman negara Islam Indonesia ini berpendapat bahwa negara kita hanya dikhususkan untuk orang-orang Islam. Tuh, pendapat kalian bagaimana? Sependapat dengan yang saya sampaikan apa dengan yang Ustadz NI sampaikan, bahwa negara kita Indonesia khusus untuk orang-orang Islam? Setuju gak? Hah? Kenapa nggak setuju? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa? Neng, Ahwat, siapa namanya? Safa, iya, Safa, coba pendapat kamu. Kenapa kamu tidak setuju negara kita menjadi negara Islam? Ayo. Safa, nggak setuju karena Indonesia tuh pada dasarnya bukan sebuah negara yang
apa namanya? Yang berdasarkan agama Islam, walaupun mayoritasnya tuh kebanyakan beragama Muslim. Jadi Indonesia itu landasan ya. Allah tuh yang namanya kayak begitu nggak kesentuh, ya. Tapi kalau dari rumah kalian, ya, dari pondasi rumah kalian sudah tidak baik, ini agak mengerikan, ya. Kalau kalian bisa sadar, oke, kalian bisa ambil pondasi itu dari sekolah, ya. Tapi yang paling pondasi yang paling sangat kuat adalah dari rumah atau dari orang tua kalian. Makanya di sini mudah-mudahan nggak ada yang broken home ya. Ada yang broken home? Yang broken home nih ya, ingat ya, kalian tenang, kalian gak hanya sendiri ya. Kalian punya guru-guru di sini SMA Negeri 10 Tangerang yang alhamdulillah ya, akhlaknya ya, pengetahuan tentang Islamnya atau ajarannya itu baik-baik semua. Jadi kalau kalian ada yang broken home, kalian bisa sharing. Di sini ada Bu Mafaja, ada Pak Dahlan, Pak Wahyudin, Pak Purnomo, Pak Mekel ya. Kalian sharing ya dengan orang tua kalian di sekolah itu ya. Jadi jangan anggap diri kalian sendiri. Jadi kalian akhirnya nggak ada yang jadi sandaran kalian atau curhatan kalian itu ya. Terus lanjut ya, sedikit saya materi sedikit tentang perjinahan ya. Masuk lagi, kemarin kita bahas di kelas 11 MIPA 2. Nah memang di dalam perjinahan ini ada 3 jenis tuh. Apa saja? Ada 3 jenis jinah. Yang pertama, Noval. Yang pertama, jinah al-lamam. Al-lamam ini adalah jinah panca indera. Ya, panca indera nih. Makanya dulu nih waktu saya masih jadi anggota, ini saya juga kaget nih, jadi anggota ROIS di kampus ya. Dulu ada namanya ya, anggota ROIS di kampus juga ada, makanya anak ROIS juga pasti punya tuh ya. Saya ketika berbicara dengan lawan jenis itu ditutup tirai, jadi saya hanya bisa mendengar suaranya aja. Ahwat dan ikhwannya ini ditutup, tuh saya hanya bisa mendengar suaranya aja dari ahwat. Padahal pada saat itu kita lagi rapat, ingin mengadakan kegiatan buka bersama lah di kampus itu ya. Ini kenapa dilakukan hal seperti itu? Ada yang tahu? Novel? Yang paling kita bahas tentang bab jinah alamam panca indera, ada namanya jinah mata atau ain. Nah, ditakutkan kalau kita menggunakan mata kita ini dengan melihat sesuatu lawan jenis ataupun mungkin sesama jenis. Masya Allah. Nggak ada kan? Aman ya? Aman ya? Ucapan lisan bukan mulut ya. Jinah ucapan ataupun lisan ya. Ketika kita berbicara ya dengan lawan jenis atau mungkin dengan sesama jenis, tapi kita menyebabkan sesuatu di diri kita mengalami kesenangan tadi ya, itu namanya lisan. Berucap-ucap yang ke arah-arah, mengarah ke arah, bahasa ininya sekarang vulgar. Selanjutnya ada jinah apa lagi? Jinah hati atau kolbu ya, jinah hati. Ini yang sering jatuh cinta siapa di sini? Masya Allah. Jatuh cinta boleh? Boleh ya. Jatuh cinta boleh? Boleh ya. Nabi Muhammad kita aja Masya Allah luar biasanya tuh ya. Jatuh cinta dengan apa? Siti Aisyah ya, Siti Khadijah ya. Tapi di sini dalam arti jinah hati adalah kita perasaan kita ya terhadap lawan jenis, sekali lagi nih, atau sesama jenis
Astagfirullahaladzim. Itu membayangkan sesuatu yang aman. Aman ya. Bim, aman Bim? Aman ya. Di sini siapa yang suka ke kamar mandi tapi lama banget keluarnya? Ada siapa ada? Nobel. Masya Allah. Ada jina apa lagi? Terakhir, jina kaki. Pak, gimana Pak jina kaki? Jina kaki nih. Ada yang tahu gimana jina kaki nih? Gimana Met? Li, gimana Li jina kaki Li? Oh, baca kedugem. Kaki itu berarti apa? Kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dugem, diskotik, oyo. Oyo tuh. Kalau oyo mau tuh bukan jinak kaki lagi. Lengkap itu. Paket lengkap itu, maksudnya ke Goiro Muson nanti ya, kita Goiro Muson ya, kita bahas nih, lanjut ke Goiro Muson ya. Goiro Muson itu adalah zina yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Betul, pintar sekali atau anak-anakku semuanya ya. Kalian yang belum menikah nih ya, tolong dijaga nih. Halo, ini penting nih sanksinya ya, jelas ya, sanksinya jelas bahwa bagi siapa saja ya yang melakukan perzinahan. Nah, zina di sini dalam arti bahasa dari kata jana atau berbuat kejahatan ya. Yang melakukan perzinahan secara definisinya adalah zina itu adalah memasukkan alat kelamin asingkan selama 1 tahun. Contoh, kalian orang Cipondo, ya kan? Diasingkannya kemana? Ke Lebak. Nggak usah ke Papua, jauh banget, ke Lebak. Ya, selama 1 tahun. Baru kemungkinan kalian kembali lagi, dan sebagainya. Terus yang paling berat adalah apa? Zina muhson, atau perzinahan dilakukan ketika kedua pasangan ini mungkin lelakinya sudah menikah, perempuannya belum, atau sebaliknya wanita sudah menikah, lelakinya belum. Betul, ha? Nah, seperti itu. Nah, ini akibatnya, hukumannya apa, sanksinya? Ini berat banget nih. Selain dicambuk 100 kali, dia pun dirajam. Apa itu hukuman rajam? Ada yang tahu? Lempar batu sembunyi tangan? Nah, bukan, itu beda lagi pengertiannya. Dipendam di dalam tanah, ya. Ini sekitaran dada doang sama kepala yang ada nih muncul, ya. Dipendam di dalam tanah, ya. Lalu dilempari batu. Nah, dilempari batu sampai mati. Masya Allah. Ini saya nggak tahu nih, mungkin nanti Pak guru kita nih, guru besar kita Pak Ahmad Sujai bisa menjelaskan. Mungkin matinya di sini dalam arti jinanya, sifatnya, atau orangnya. Ini berat banget nih, Masya Allah ini ya. Apakah jinanya sampai hilang ataukah nyawanya yang sampai hilang? Sedangkan yang melempar batu tersebut itu bukan orang sembarangan, tong, neng. Kalau orang kayak kita mah kagak bisa itu ngelempar batu buat hukum rajam. Kita mah orang awam ya, ilmu kita masih cetek, masih sedikit ya. Yang diperbolehkan melempar batu tersebut, batunya pun bukan batu kolar yang pal kamu timpa, bukan, kecil ya. Yang kalian udah soleh belum? Soleha ya. Orang-orang yang dosanya sedikit, orang-orang yang ahli ibadah, yang amal solehnya banyak, tuh itu yang diperbolehkan melempar batu tersebut ya. Mungkin nanti lebih jelas lagi akan disampaikan oleh guru besar kita ya, Pak Haji Ahmad Sujai, seperti itu. Nah,
Isra ya, ayat 32. Di situ diterangkan, janganlah kamu sekali-sekali mendekati zina, karena yang itu termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk. Yang mendekati zina itu tadi tuh si apa? Allah, tangan, hati, kaki, ucapan. Nah itu yang mendekati perzinahan. Ya. Satu lagi ya, ada lagi hukuman bagi yang memfitnah bahwa teman kita atau siapapun orang itu melakukan perzinahan. Yang sering memfitnah nih, hukumannya ada, sama, dicambuk sampai 80 kali. Tuh. Tetapi ya, di negara kita, tadi kembali ke NII ya, negara Islam Indonesia. Negara kita bukan negara Islam yang hukumnya berasal dari Al-Quran. Kemungkinan kalau di Aceh beda. Di Aceh itu sudah pakai hukum Al-Quran langsung. Makanya di sana kalau kalian pernah lihat videonya atau YouTube-nya, pernah ada yang dicambuk. Ya, pernah ada yang dicambuk tuh sampai 100 kali. Kalau nggak salah waktu itu saya lihat Ahwat yang dicambuk sampai 100 kali. Sampai 100 kali. Dia hanya sampai 5 kali dia udah nggak kuat. Tuh, bayangkan. Ini sampai 100 kali. Sama aja sampai apa? Sampai kalian tidak bernyawa. Bahasanya tuh ya, bahasa kasarnya seperti itu. Ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, ya mudah-mudahan ya kita nih ahwat ikan apa namanya, pemahaman atau jalan yang terbaik ya untuk kita melakukan hal-hal tersebut. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa ya, itu bisa iman kita bisa kuat. Yang tadi saya sampaikan kemarin ya, iman kita itu bisa tebal, sedang, tipis, bahkan nggak punya iman ya. Itu kalau tebal contohnya kemarin apa, pikiran bisa jadi awalan ya. Takwa ketika kita mengerjakan segala apa yang diperintahnya ya, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, itu sudah masuk iman dan amal soleh di dalamnya. Tuh. Oke, cukup sekian ya anak-anakku sekalian. Semoga di hari ini semakin semangat, apalagi kita tinggal berapa hari lagi nih menuju lekat ya untuk beribadah di bulan yang suci ini, bulan penuh barokah ya. Ulama aja ya sampai ada yang sampai setiap hari itu hatam ya. Kalau bisa memang di bulan Ramadan ini, nah kita baca Al-Quran terus tuh ya sampai hatam semampu kita itu. Kalaupun memang belum hatam, kita masih belajar, itu sudah dapat pahala itu. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang jawab salam juga cuman ketiga kayaknya itu. Gimana kita langsung pada materi tanya jawab aja ya? Setuju? Atau pemutaran film dulu? Boleh ya? Selingan dulu ya? Oke. Roger dulu diceramain terus. Iya, capek ya? Oke. Begini caranya sholat, begini caranya sholat. Jadi akhirnya dia paham, dan sampai dengan hari ini Pak, alhamdulillah dia muslim. Tapi mungkin nggak kalau beliau itu belum dimuslimkan atau memang sudah muslim dengan sendirinya. Mohon izin untuk menjawab Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, pertanyaannya luar biasa ini. Sebelum saya bahas pertanyaan, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyafi abadali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Syahadat, oh ya, syahadat ulang ya. Gini,
memang kebanyakan kita nih, yang kebanyakan mayoritas adalah muslim keturunan. Sedangkan dalam Islam itu kan pondasi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat itu adalah harus diucapkan. Kita untuk meyakinkan sebagai muslim sejati apakah perlu syahadat ulang? Ini ada sebuah paham, ya, sebuah paham. Dia Islam juga, dan dia meyakini, mempercayai bahwa paham dia merasa paling benar, sehingga orang yang selama ini sebagai muslim biasa belum sempurna Islamnya kalau tidak mengukuhkan kehidupannya sesuai dengan syariat agama dengan benar. Makanya masuk kelompok dia harus bersyahadat ulang, termasuk juga nikah ulang. Walaupun udah punya anak 5, bersyahadat lagi, nikah lagi. Ada kelompok-kelompok agama seperti itu. Dia muslim juga. Bagaimana pengertian kita yang sebenarnya dalam Islam? Kita tidak perlu sebenarnya bersyahadat lagi, ya. Karena memang sejak lahir, kemudian amaliyah kita sehari-hari pun kita sudah melaksanakan prinsip-prinsip apa yang Allah perintahkan sebagai seorang muslim. Bahkan dalam sholat sering disebut berulang-ulang tuh, ya, 17 rakaat setiap tahiyat awal, tahiyat akhir kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Kita ulang-ulang. Jadi kita tidak perlu bersyahadat lagi untuk meyakinkan bahwa kita sebagai muslim. Cukup kalau kita sebagai muslim untuk meyakinkan keislaman kita, amalkan apa yang menjadi tuntunan dalam agama kita. Yakini. Jangan-jangan kalau kita merasa sebelum yakini sadar saya, oh, awas, hati-hati. Jangan-jangan selama tahunan itu sebelumnya karena keraguan kita bisa jadi amal ibadah kita tertolak karena keraguan kita sendiri. Yakin sudah, ya, yakin, mantapkan kita sebagai muslim, kita sudah bersyahadat, cukup. Dan yang paling penting adalah apa? Amal perbuatan kita sesuaikan dengan ajaran agama kita. Tuh, sudah jadi muslim. Bukan syahadatnya lagi di otak-atik seperti kelompok tertentu tuh. Tuh. Ya, jadi kalau mau berzikir silakan perbanyak. Asyhadu an la ilaha illallah, itu bagian zikir juga nggak apa-apa. Ya, tapi bukan diartikan syahadat ulang itu karena mengawali memantapkan sebagai muslim lagi. Tidak begitu pengertiannya, ya. Baik. Nanti silakan kamu cari lagi referensinya untuk meyakinkan. Yang kedua, ada kasus seorang anak dari SD ikut-ikutan sholat padahal dia bukan muslim. Dalam sholat kan baca tahiyat, ada syahadat di dalamnya. Gini, ketika dia belum mengikrarkan, ya, dan disaksikan syahadatnya itu, walaupun orang sebenarnya udah melihat itu sholat, cuma kan sholatnya bisa dikategorikan, bisa jadi, halo, jangan ada ngobrol. Bisa jadi sholat itu sholatnya hanya ikut-ikutan. Sholatnya ada sebuah ketertarikan, kok ibadah muslim seperti ini ya, saya ingin tahulah, sebuah kepenasaran. Belum syahadatnya, itikadnya ingin menjadi seorang muslim, ya. Tapi kalau dia non muslim ingin menjadi Islam, ya, menjadi muslim, maka dia pertama bersyahadat, disaksikan, ya, supaya dia dapat diketahui bahwa dia memang telah bersaksi, ya. Yang tadinya dia tidak percaya kepada Allah, sekarang dia beriman kepada Allah dan bersyahadat. Syahadat ada 2, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita kalau sholat tahiyat, ya, lagi tahiyat tuh kita nunjuk tangan tuh? Kamu pernah lihat orang nunjuk ada tangan begini-begini, ada nggak? Waduh, bukan main itu. Ada yang begini-begini, ada yang puter-puter, ada yang sono lah.
Ya, saya di Al-Ajam gitu pernah dulu, samping saya tuh bapak-bapak bawa anaknya sholat baca tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, dia putar-putar anak nangkep terus, ditangkap lagi anaknya, dia lepas, anak lepas, dia putar-putar, tangkap lagi mau bocah, jadi bercanda sama anaknya, akhirnya kagak khusus ada samping tuh, cukup ya, asyhadu alla ilaha illallah, menunjukkan bahwa ketauhidan Allah itu esa satu tunggal, bukan satu tunggal, illallah. Setelah itu penunjuk, jangan diputer-puter, jangan digoyang-goyang, awalnya begini-begini lagi, ya. Maka jadi, oh jangan, ini, ya, ini fungsinya banyak nih, ya. Jadi itu dari seorang non muslim menjadi muslim, dia harus bersyahadat dan disaksikan oleh orang lain, itu tuh nanti syahadatnya. Kalau dia menjadi Islam sebenarnya gampang sih. Islam itu paling gampang. Mungkin beda dengan agama lain, kudu mandi dulu, ya, dibaca segala macam, cukup. Ada non muslim pengen Islam, Pak, saya pengen masuk agama Islam nih. Saya lihat tuh salah seorang aktor laga berasal dari Belgia yang pernah membintangi film The Blood Spot out, ya, olahraga berdarah tuh, pendem, ya, orang nggak tahu ya, angkatan Sylvester Stallone dalam film Rambo, luar biasa nih. Dia setelah mempelajari bagaimana sih makanan yang sehat, dia banyak baca buku berbagai literatur, dia temukan ada seorang Muhammad Rasul dalam Islam sebagai nabi ngajarin begini tentang makan. Dari makan tuh tertarik, makan sehat begini. Masya Allah, itu orang yang mempelajari Islam dari sisi sederhana aja ya, ternyata memang itu Islam adalah sebuah mujizat, ya. Akhirnya dia sebagai muslim yang taat luar biasa. Kamu klik aja misalnya Vandam pakai itu vitamin, aktor film laga, subhanallah banyak ya. Oke, itu pengantar aja. Silakan dari pertanyaan yang lain, Pak Michael. Di sini ada 3